Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginal Fitri Dewi dari kelas 12 IPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal untuk mencari jurnal penutup dan jurnal pembalik. Berikut contohnya, yaitu diberikan gambar neraca saldo pada gambar berikut. Pada neraca saldo ini yaitu perusahaan M1 per 31 Desember 2018. Data penyesuaian perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 2018 yang pertama adalah setelah dilakukannya stok opname, perlengkapan toko yang masih tersisa sebanyak Rp800.000, sedangkan untuk perlengkapan kantor yang tersisa sebanyak Rp300.000. Selanjutnya, beban asuransi adalah asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun mulai tanggal 4 Mei 2018. Selanjutnya, sewa dibayar di muka untuk masa 2 tahun mulai tanggal 1 Februari 2018. Gaji karyawan yang masih harus dibayar oleh perusahaan sebanyak Rp1.500.000. Peralatan untuk tahun 2018 disusutkan sebesar Rp1.500.000. Iklan dibayar di muka untuk 10 kali penerbitan, baru diterbitkan sebanyak 8 kali. Bunga obligasi dengan bunga sebesar 6% diterima setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Selanjutnya, listrik, air, telepon perusahaan yang belum dibayarkan sebesar Rp2 juta. Dan selanjutnya, cicilan utang perusahaan kepada Bank BCA dan dikenai bunga 9% setahun sebesar Rp2 juta dan akan dibayarkan pada bulan Januari. Selanjutnya, perusahaan menerima jasa giro bank sebesar Rp800.000 dengan dikenai beban administrasi bank sebesar Rp200.000. Dan terakhir, pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan sebesar Rp12 juta. Sisanya akan diselesaikan di bulan Januari. Dapat kita jelaskan pada tabel berikut. Pada tabel berikut, yaitu pada perusahaan M1, jurnal penutup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Tanggal 31 Desember 2018 yaitu keterangan pendapatan jasa ref 411 pada kolom debit sebanyak Rp33.500.000. Selanjutnya, pendapatan lain-lain 611 pada kolom debit yaitu Rp1.040.000. Ikhtisar laba rugi 312 pada kolom kredit Rp34.540.000. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi 312 pada kolom debit Rp17.100.000. Beban gaji 511 pada kolom kredit Rp3 juta. Selanjutnya, beban listrik, air, dan telepon 512 pada kolom kredit Rp2 juta. Beban sewa 513 pada kolom kredit Rp1.650.000. Selanjutnya, beban iklan 516 Rp1.600.000 pada kolom kredit. Beban asuransi 515 Rp1.600.000 pada kolom kredit. Beban perlengkapan toko 516 Rp3.200.000 pada kolom kredit. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan kantor 517 Rp2.200.000 pada kolom kredit. Beban penyusutan 518 Rp1.500.000. Beban lain-lain 711 Rp350.000. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi 312 pada kolom debit Rp17.440.000. Modal usaha 311 pada kolom kredit Rp17.440.000. Jadi total semuanya yaitu pada kolom debit Rp69.080.000, sedangkan pada kolom kredit yaitu Rp69.080.000 juga. Sekian. Pada tabel berikut, pada perusahaan M1, jurnal pembalik untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2019, maaf salah tulis, tanggal 1 Januari 2019, keterangannya yaitu beban perlengkapan toko ref 516 pada kolom debit Rp800.000.
Selanjutnya, perlengkapan toko 118 pada kolom kredit Rp800.000. Selanjutnya, beban asuransi 515 dan asuransi dibayar muka 117. Beban asuransi 515 pada kolom debit Rp800.000. Asuransi dibayar muka pada kolom kredit Rp800.000. Selanjutnya, utang gaji 212 pada kolom debit Rp1.500.000. Beban gaji 511 pada kolom kredit Rp1.500.000. Lanjut, pendapatan lain-lain 611 pada kolom debit Rp240.000. Piutang bunga 513 Rp240.000. Selanjutnya, utang listrik, air dan telepon 214 sebanyak Rp2 juta. Beban listrik, air dan telepon 512 pada kolom kredit Rp2 juta. Selanjutnya, utang bunga 213 pada kolom debit Rp150.000 dan beban lain-lain 711 pada kolom kredit Rp150.000. Jadi total semuanya pada kolom debit Rp5.490.000, sedangkan pada kolom kredit Rp5.490.000. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.